Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 48 dari kelompok 10 kelas Pancasila M. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan penjelasan melalui video pendek yang membahas tentang Pancasila pada sila yang pertama dan juga topik yang sudah kami pilih yaitu sulitnya mendirikan rumah ibadah di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sila pertama dalam Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila merupakan dasar negara yang harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Pancasila tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Pancasila sila yang pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya, apa maksud dari isi sila pertama ini? Kami sudah merumuskannya menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagai warga Indonesia, kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus saling menghormati sesama warga Indonesia walaupun terdapat perbedaan agama. Karena di Indonesia terdapat banyak agama dan kepercayaan, dan hal ini yang membuat Indonesia berbeda dari negara-negara lainnya. Yang ketiga, bisa saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan seseorang untuk masuk agama atau kepercayaan tertentu. Dan yang terakhir, bertoleransi dengan sesama warga Indonesia ini memiliki harapan bahwa di Indonesia bisa menjadi negara yang rukun. Dalam artian ini bisa hidup berdampingan satu sama lain walaupun memiliki perbedaan agama. Nama saya Regina Tania, NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan diskusi kami terkait bagaimana pandangan terhadap kesulitan izin mendirikan rumah ibadah di Indonesia. Yang pertama-tama, sebenarnya di Indonesia kita sebagai warga bebas untuk mengikuti kepercayaan yang kita anut, karena itu termasuk ke dalam hak kita sebagai WNI. Tiap-tiap daerah di negara Indonesia memiliki budaya masing-masing dan sangat beragam. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan cara pandang serta agama yang berbeda pula. Ini menjadikan di setiap daerah ada agama yang dianggap mayoritas dan juga minoritas. Contohnya, di Nanggroe Aceh Darussalam, Muslim sebagai mayoritas. Pertanyaannya, mengapa kok ada kasus di suatu daerah susah mendirikan suatu rumah ibadah? Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia kurang toleransi antar umat beragama dan ada sebagian masyarakat yang beranggapan agama yang dianutnya itu adalah yang paling benar. Biasanya mereka beranggapan begitu karena mereka adalah mayoritas di situ dan mereka merasa jumlah mereka lebih banyak dibanding kepercayaan lain. Dan dari segi pandang pemerintahan sendiri, pemerintah daerah sebenarnya jangan menyulitkan pembangunan suatu rumah ibadah. Dengan kata lain, jika memang surat-surat izinnya sudah lengkap dan memenuhi syarat, atau diperlakukan adil untuk pembangunan rumah ibadah apapun dan tidak memihak mayoritas. Hal-hal yang saya sebutkan di atas sebenarnya tidaklah sulit untuk dilakukan, tetapi itu tergantung dari toleransi masing-masing warga itu sendiri. Nama saya Odelia Nugroho, NIM 52. Saya akan membahas soal yang kedua, yaitu apakah ini sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Jelas tidak, karena sudah jelas tertulis di sila yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Maria, dan juga tertulis di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Pada ayat 1 tertulis, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maksud dari pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa ideologi negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia haruslah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses beribadah masing-masing. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah.
supaya tidak banyak konflik yang muncul di Indonesia. Dan yang terakhir, tertulis di peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Pasal 13 ayat 1 tertulis bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah, kelurahan, atau desa. Di pasal 14 ayat 1, pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selanjutnya, ayat 2 dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah. Yang pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah haruslah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Yang kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit haruslah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang ketiga, harus ada rekomendasi tertulis dari kepala desa atau kantor departemen agama kabupaten atau kota. Yang terakhir, rekomendasi tertulis dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten atau Kota. Jadi, salah satu contoh kasusnya adalah saat kasus di Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2003, ada seorang pendeta yang ingin membangun rumah dan rangkap menjadi tempat ibadah. Pada tahap awal pembangunan gereja, pendeta tersebut dipanggil oleh pihak desa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mendirikan rumah ibadah. Tapi pada saat itu, ia diberi tekanan oleh pihak desa. Lalu pada tahun 2019, ia telah mendapatkan izin mendirikan bangunan dan mendirikan tempat ibadah oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Tetapi ditolak oleh warga sekitar karena dalihnya pendeta tersebut telah menuliskan surat pernyataan. Akhirnya kedua belah pihak saling bersikukuh dan menyebabkan pendeta tersebut terpaksa menutup sementara gereja tersebut. Hai, nama saya Monica, NIM 50. Kali ini saya akan membahas tentang proses pembangunan masjid yang diprotes di Jayapura. Jadi, pemerintah Kabupaten Jayapura ini dan masyarakat setempat telah mendeklarasikan bahwa kabupaten ini termasuk dalam zona integritas kerukunan beragama. Lalu, Ketua PGGJ, Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura ini, menyoroti pembangunan Masjid Al-Aqsa Sentani dengan membuat surat pernyataan yang telah dikirim ke republika.co.id. Nah, PGGJ ini memutuskan beberapa yang menjadi sikap gereja yang perlu diketahui oleh masyarakat setempat, yaitu pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Jayapura itu wajib mendapat rekomendasi dari PGGJ, pemerintah daerah, dan memenuhi syarat dari peraturan pemerintah. Lalu bunyi azan yang biasa kita tahu itu diperdengarkan dari toa ke seluruhnya, itu di sana harus diarahkan ke dalam masjid saja. Lalu siswi-siswi yang bersekolah negeri itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian atau busana yang bernuansa agama tertentu. Jadi mereka itu harus seragamnya sama semua. Lalu tinggi bangunan rumah ibadah itu harus setara dengan gereja-gereja yang ada di sekitarnya, tidak boleh lebih tinggi, jadi boleh lebih rendah ataupun setara tingginya. Berdasarkan hal tersebut, jadi Masjid Agung Al-Aqsa ini harus dihentikan dan dibongkar, dan tingginya itu harus direndahkan sesuai dengan tinggi gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Nah, selama ini juga PGGJ itu mempunyai rasa toleransi yang cukup tinggi akan masyarakat yang pemeluk agama lain jika ingin mendirikan suatu rumah ibadah, akan tetapi harus berkomunikasi dengan pemeluk agama lain. Tetapi seringkali pemeluk agama lain ini tidak menghargai perasaan umat Kristiani ataupun pemeluk agama lain, sehingga mereka tuh langsung membangunkan rumah ibadah dengan seenaknya saja. Pronya dari dua kasus ini adalah seharusnya jika ada izin mendirikan bangunan dan tempat ibadah, warga setempat seharusnya tidak menolak selama pihak tempat ibadah tidak menghasut warga setempat untuk ikut ke agama mereka. Karena sebagai warga Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, kita harus meningkatkan toleransi dan hidup berdampingan dengan baik.
Lalu pada kasus yang kedua, sebenarnya pihak masyarakat di Jayapura itu sangat welcome. Mereka hanya mau kaum minoritas yang tinggal di sana untuk menghargai, tetapi jangan sesukanya saja. Kontra dari kasus-kasus yang dijelaskan tadi adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia itu semua memiliki rasa jiwa toleransi yang sangat tinggi jika ingin membangun suatu tempat ibadah. Akan tetapi, banyak yang salah tanggap jika kaum mayoritas membangun suatu tempat ibadah itu sangat mudah, akan tetapi jika kaum minoritas ingin membangun itu sangat sulit. Padahal yang terjadi adalah mereka tidak memenuhi syarat-syarat pembangunan, anggotanya tidak memenuhi syarat, maka dari itu banyak tempat yang didirikan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut ditutup dan dibongkar.